dalam ayat ini kemudian Allah mengutus kepada mereka, yakni Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, wala tangkusul mikyala wal mizana, jangan sekali-kali kalian itu mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Karena mereka ketika bisnis, mereka itu suka berbuat curang. Kalau dia sedang membeli, inginnya timbangannya penuh, inginnya takarannya penuh. Tapi ketika mereka menjual, maka takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Ini adalah perilaku daripada orang-orang di Madyan pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada halaman 709 di dalam surat Hud ayat 84. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Al-ayah, yang artinya, kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka sendiri, yakni Nabi Syu'aib. Ia berkata kepada kaumnya, hei kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada ilah bagi kalian selain Dia, dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab dari yang membinasakan, yakni hari kiamat. Di dalam kitab Ar-Risalah bab hujjah fi sabitil khobaril wahid, Imam Asy-Syafi'i berkata, wa ila madyan akhahum Syu'aiba, sebagaimana di dalam uraian tafsir ayat ke-25 dari surat Hud paragraf 1211 halaman 437 dari kitab Ar-Risalah. Jadi ini secara sekilas dalam tafsir Asy-Syafi'i ini menjelaskan tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya, bahwasanya
Dulu ada sebuah daerah namanya Madyan. Mereka itu memiliki akhlak yang kurang baik di dalam berdagang atau di dalam bisnisnya. Sebagaimana dalam ayat ini kemudian Allah mengutus kepada mereka, yakni Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, wala tangkusul mikyala wal mizana. Jangan sekali-kali kalian itu mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Karena mereka ketika bisnis, mereka itu suka berbuat curang. Kalau dia sedang membeli, inginnya timbangannya penuh, inginnya takarannya penuh. Tapi ketika mereka menjual, maka takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Ini adalah perilaku daripada orang-orang di Madyan pada masa itu. Akhirnya ketika mereka tidak mau memperbaiki akhlak mereka, Allah menurunkan azab kepada mereka hingga mereka itu di dalam Al-Quran dibinasakan dengan guntur yang besar, dengan gempa yang besar. Nabi Muhammad pun juga sama. Ketika Rasulullah hadir di Madinah, beliau melihat satu perilaku yang tidak baik dari orang-orang Madinah saat mereka jual beli. Yakni di Madinah itu banyak daripada pedagang ketika mereka transaksi, ketika menakar untuk dibeli itu mintanya penuh. Tapi ketika mereka menjual itu senantiasa dikurangi. Allah sampai menurunkan ayat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yakni alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mintanya itu dicukupkan atau dipenuhi. Kalau kurang marah-marah. Kalau dia contoh yang kecil, membeli beras dengan ditimbang, kalau timbangannya kurang marah-marah. Tapi ketika dia menjual barang atau dia menjual beras kepada orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, maka dia mengurangi takarannya. Umpamanya contoh kecil, ketika ada takaran, dia memasukkan jari di takarannya agar ada ruang untuk jari ini hingga mengurangi volume daripada beras yang diberikan. Atau umpamanya ketika timbangan, sebetulnya timbangannya sudah dikasih pemberat sebelumnya, hingga ketika dia menimbang pasti kelihatannya sama tapi sebetulnya tidak. Lah, praktek-praktek seperti ini dulu pernah terjadi di Madinah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin itu hingga para sahabat akhirnya tidak berani lagi di dalam berdagang melakukan kecurangan. Ini tidak hanya sebatas pada hal ini, pada hal apapun yang bersifat tentang perdagangan, hendaknya seseorang itu dalam berdagang, dalam berbisnis itu dengan cara yang jujur. Rasulullah adalah orang yang mencontohkan secara sendiri bagaimana Rasulullah itu ketika menjual barang yang jelek, yang baik, yang kualitas super, ya ditaruh dan diberitahukan. Kalau ini cacatnya seperti ini, kalau ini harganya bagus, kan harganya mahal karena barangnya bagus. Orang yang membeli dia tahu kekurangan barang yang akan dibeli. Orang yang membeli ketika dia terjadi transaksi tidak merasa dirugikan. Sekarang ini banyak sekali kalau kita lihat kasus-kasus ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak itu ada yang tidak puas karena merasa ada yang dirugikan. Katakanlah ketika jual beli online, saat dia itu melihat foto, melihat daftar, melihat iklan bagus, tapi ketika datang barang yang
dipesan ternyata sangat jauh daripada yang diharapkan, atau ketika membeli barang ternyata saat datang itu di luar atau sangat jauh daripada apa yang diharapkan. Hal-hal seperti ini sebetulnya merupakan perkara yang dulu pernah terjadi pada masa Nabi Syuaib. Dan pada masa Nabi Syuaib itu Allah memberikan azab secara langsung kepada mereka. Untuk umat Nabi Muhammad ini memang Allah memberikan keistimewaan, yakni setelah datangnya Nabi Muhammad, Allah tidak akan memberikan azab secara langsung selama di dunia, tapi di akhirat pasti dia akan mendapatkan balasannya. Hal itu merupakan perkara yang sangat dilarang, dan itu merupakan perkara yang betul-betul menjadi bagian daripada yang menyebabkan orang su'ul khotimah. Kalau kita membaca di dalam kitab Nasoihul Ibad, salah satu perkara yang menyebabkan orang su'ul khotimah itu salah satunya praktek ini. Saat dia bisnis, saat dia jual beli, saat dia transaksi, dia melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi. Nah, ini merupakan perkara yang dilarang, dan semoga kita semuanya bisa menjauhi dan kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat yang kita bahas tentang sejarah Nabi Syuaib dan kaumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.